أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallah ta'ala, amin. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa ya zal jalali wal ikram. Masih kelanjutan di pembahasan tentang rajaiyah. Di pembahasan kita malam ini kelanjutan daripada masalah talak rajaiyah. Talak 1 dan talak 2. Yang bisa seorang suami kembali lagi dalam waktu masa iddah tanpa nikah kembali, tanpa membawa, tanpa harus ada wali lagi, tanpa harus disaksikan oleh 2 orang saksi, dan juga hana payah li jalami. Sekarang lanjutannya, walaupun di pembahasan yang kau ikut sudah terjawab di pertanyaan, jadi baik tinggal matan, kita lanjut matan maksudnya. Wa innama yasihu ruju'u bi raja'tu au raja'tu zaujati au fulanatan wa illam yakul ila nikahi au ilayya, lakin yusannu ayyazida ahadahuma ma'a sirati wa yasihu biradad tuha ila nikahi wa imsak tuha. Wa amma aqdun nikahi 'alaiha bi ijabin wa qabulin fakinayatun tuhtaju ila niyatin wala yasihu ta'liquha karaja'tuki in syi'ta wala yustaratu isyhadu 'alaiha bal yusannu. Dan hanya saja sah rujuk, didihasar sah rujuk dengan kata-kata raja'tu, aku kembali. Langsung dikata kepada istri di dalam masa iddah. Tak keun bak perumah tu raja'tu kalun wolong, maka sah sebagai lafaz rujuk. Atau lafaz tadi raja'tu, lafaz kedua, atau dengan lafaz raja'tu zaujati, aku kembali kepada istriku. Kalau di lafaz pertama dengan lafaz raja'tu katakan, aku kembali lagi.
Tidak ada kita sambung dengan kata-kata kepada istriku. Sah. Tak kena kan bak perumoh tu kalun wolong. Kan? Atau lengkap, lebih lengkap kita kata seperti ini. Raja'tu zaujati. Aku kembali kepada istriku. Atau lafaz yang lain, aku kembali kepada nama istri langsung disebut. Atau aku kembali kepada si Maryam umpama. Sah lafaz tersebut sebagai lafaz untuk balik lembak promo tu. Wa illam yaqul ila nikahi. Sekalipun pada saat seseorang suami berkata lafaz raja'tu atau raja'tu zaujati au raja'tu fulanatan, sekalipun dia tidak berkata kepada nikahku. Hana suami tidak berkata kata-kata aku kembali istriku kepada nikahku. Hana gekul lagi nyan. Tapi dengan kata-kata raja'tu zaujati atau raja'tu kepada langsung kepada nama kasah. Walaupun hana gekun kedeh lung wolom kepada nikah lun. Kasah. Au ilayya sekalipun si suami ini tidak menyebutnya aku kembali nikah istriku, aku kembalikan nikah istriku kepadaku. Walaupun kedehana gekul lagi nyan nyu sah. Gejak jubak perumoh gekun lun wo kalun wo. Nan kasah. Lakin akan tetapi walaupun dengan lafaz singkat mono tak pegah kasah, ngelafaz raja'tu sudah sah atau raja'tu zaujati sudah sah atau raja'tu langsung kita sebut nama istri, sudah sah, akan tetapi disunatkan seorang suami dia menambah salah satu lafaz-lafaz yang zaujati kepada nikahku, kepadaku. Nyan sunat seorang suami menyebutkan lafaz itu ditambah. Gerujuk bak perumoh. Ma'a sirati beserta sirat lafaz raja'tu ditambah kata-kata aku kembali kepada istriku atau aku kembali kepada nikahku. Lun wolom bak nikah lun. Nyan sunat menyebut seperti itu. Menanggung. Atau seorang suami berkata seperti ini. Bi amsak tuha. Aku tahan istriku. Kalung telom perumah long. Jadi pada saat kita talak satu berarti kan sebenarnya walaupun di satu sisi dia masih ada hukum-hukum lain, tapi di satu sisi nasurah nan kabain nunggu. Kabain tu nah hukum tayo hanjek le dapat buat apa dengan perempuan yang sudah ditalak satu. Sehingga sah kata-kata rujuk, lafal-lafal rujuk dengan sebutan bi amsak tuha, aku tahan kembali istriku. Kalung telom. Nya hanjek jak tahu lenya itu nyok kepada apa? Yang bawah kita sudah rujuk lagi. Jet dengan lafadznya. Kemudian wa amma aqdun nikahi 'alaiha bi ijabin wa qabulin fakinayatun tuhtaju ila niyatin. Ada umpamanya seorang suami ge akad nikah balik nunggu. Perumoh ge dalam talak satu atau talak dua. Dalam masa iddah, kagak akad nikah lom. Kagak akad nikah kembali. Aku nikahkan dirimu kembali kepadaku. Si istri dia menjawab umpama. Dua gahju. Gepegat lafaz akad nikah dua. Berdua antara suami istri. Dia membuat lafaz ijab kabul. Dua kan maksudnya wali-wali. Nyo adalah kinayah. Apa maksud kinayah? Kalaulah pada saat seorang suami
pada saat dia mengatakan ijab kabul untuk rujuk kepada istri yang sudah dia talak satu, itu dikatakan dengan kinayah rujuk, kinayah kembali. Okay? Maka kalau itu bermakna kepada kinayah rujuk, maka disyaratkan kepada niat. Benar niat. Pada nekun, pada sirau ragam ke keun bak perumah ke long menikah ngan gata, mana ulung terima nikah drone lombang. Nyanyo adalah kinayah rujuk. Kalau itu merupakan si suami ada niat, maka itu untuk lafaz rujuk. Kalau tidak ada niat, berarti tidak ada jadi lafaz rujuk. Kemudian tidak sahlah takliknya rujuk. Mentaklikkan rujuk enggak sah. Tapi taklik. Bagaimana taklik? Kita pergantungkan dengan sesuatu. Tapi sangkut dengan sesuatu. Ya lanjut. Ya kan? Lagi takun mana? Ikut lelako mana? Raja tuki in syikti. Aku rujuk akan engkau jika kamu mau. Jika kamu mau. Aku rujuk kepadamu kalau kamu mau. Ya lanjut. Ya kan? Tak sah. Dek ke na ketentuan rawai sebab yang bahwa kalau kata-kata in syikti itu tidak pasti nunggu. Lungo lomba kata menyah kata tim. Nyo berarti hana sah ditaklikkan lafaz rujuk. Anjir. Kemudian wala yushtaratu isyhadu 'alaiha bal yusannu. Nyo juga sebelum kau likut juga sudah terjawab dari pertanyaan, Tapi golom dah kematan, Maka malahnya lu ulang ya moholom, Tidak disyaratkan mempersaksikan di atas rujuk. Hana syarat bu, Jet langsung lagi tanya tajak bak perumoh, takun langsung bak perumoh. Langsung kita seorang diri, istri seorang diri, tak pegah haju langsung yang bahwa aku kembali lagi kepadamu. Ya, menan kan? Tidak syarat ada saksi. Tetapi sunat hukumnya. Ya, sunat hukum benar saksi. Sunat dia pegah buat nunggu imum. Bentu kai rom rumah dulu. Tapi fikir dia orang kali ceri. Tapi dia buat nunggu imum balik benar saksi. Pegah yang bawah lun kalau rujuk balik. Ya, furu'un. Ya, baru yang belum terbaca, Yuhramu tamattu'u bi raj'iyatin. Walau bi majradi nadrin. Wala hadda in wata'a bal yu'zaru. Ya, nanggo kan? Furu' ini ada beberapa cabang pembahasan. Diharamkan tamattu dengan si perempuan raj'iyah. Diharamkan tamattu dengan perempuan yang raj'iyah. Putra tamattu'nya bersendau-sendau nunggu. Jak main-main, jak duk-duk, jak jip iya, menteri bawa warung kopi karena hana merompok. Itu hukumnya yuhramu tamattu'u bi raj'iyatin. Haram hukum ni. Dia mengemperumoh raj'iyah. Hukumnya haram tamattu, apalagi yang bukan mengenyo menteng haram nunggu dengan istri yang sudah ditalak satu saja. Hukumnya haram tamattu, haram bersenang-senang, haram bersendau gurau, haram mayang-mayang, belum yang kenya nunggu, belum yang kata lihat tha, belum yang kan bermoh nunggu, hukum nunggu, Karena kena apa kepegah?
Di satu sisi tunggu. Perempuan yang sudah ditalak 1 atau ditalak 2 sama seperti bain tunggu. Di saboh sisi saban urang ineng yang rajaiyahnya seperti istri yang sudah ditalak 3 cid. Di saboh sisi hukum tunggu. Di saboh sisi yang bahwa jih kakeli perumoh dayo. Ineng yang talak rajiah. Walau di hukum yang lain ada perbedaan nunggu. Teh umpamanya seorang perempuan yang sudah ditalak 1 oleh suaminya, kalau dalam masa iddah meninggal suami, maka putus iddah rajiah putus nunggu. Paham nunggu? Nunggu? Seorang istri sudah ditalak 1 oleh seorang suami. Dalam masa iddah kira-kira baru 1 bulan ditalak 1, meninggallah istri suaminya. Maka iddah rajiah putuh. Iddah rajiah putuh dilanjutkan dengan iddah wafat. Ya, benar. Kemudian juga berlaku hukum yang lain. Hukum yang lain. Seorang istri yang sudah ditalak 1 lalu meninggal suaminya, juga dia mendapat harta warisan. Ya, di sisinya nunggu manteng mikat. Di sisi yang lain juga, seorang istri yang sudah ditalak 1 masih tanggung jawab nunggu. Ya, nafkah rajiahnya. Nyan juga masih berlaku atas suami yang sudah ditalak 1 nunggu. Juga tunggu, berlaku juga dalam masa iddah. Kalau seandainya ditambah talak tunggu, walau belum rujuk, ditambah talak. Ya? Sebab tunggu, ini tujuan talak 1 tunggu kan untuk memberi pelajaran tunggu, untuk memberi pelajaran, ya. Tak hadirin tataluk tha sidro reineng na perubahan yang tujuan hukumnya nunggu. Kan taluk ke galak-galak. Sebabnya taluk cara-cara bungeh-bungeh, cara-cara emosi nunggu. Jam 1 dia talak, jam 2 katilah nunggu. Katilah. Tapi yang tujuan hukum guyut taluk 2 itu sebenarnya untuk pembelajaran nunggu. Untuk pembelajaran. Sehingga kalau seandainya ditambah talak, jatuh talak, bahkan berlaku hukum-hukum talak yang ikut nunggu. Nah, walaupun pembahasan dah, ada talak haram kan? Ada talak ada talak sunnah, ada talak makruh, kan? Bagaimana maksudnya? Kalau seandainya seorang istri pada saat dia sedang dalam iddah raji'iyah, lagi sedang berhaid umpamanya, tengah lang masa haid, getamah taluk lilako nunggu, getamah taluk lilako, ya, itu juga jadi hukumnya haram. Mesti getamah taluk. Nyan saboh sisi banyak hukum yang masih keterkaitan dengan suami nunggu. Ada juga walaupun seorang istri sudah ditalak, manteng namikat ngelako. Lagi contoh siro lako getaluk perumoh ge lam keadaan hamil tunggu. Kan hana haram ya. Kenapa enggak haram? Selama dia masih dalam iddahnya, iddah hamil, nyada begah dikurung bulan 10 huro. Kurung bulan 10 huro kan lang iddah, nyo tanggung jawab seorang suami golong gelah anggo. Lelako bek le kita liak perumoh gelang hamil bek kepikir lepas. Wawanya hanya kenan. Tapi nafkah wajib. Ya, nya kalau terpegah orangnya. Tapi walaupun lapangan yang tidak engko gedepu hukum iuragam. Ya. Sebab le thurah do thau rineng ga dah do thau ragam ko le engko hana khusus beut gedanyo ragam le do thau dah le do thau. Jadi
haram tamattu dengan si raj'iyah. Harus tengok tu. Hari ambek leh tayak duk dua tayak pegah-pegahnya tayak mukim-mukim. Apalagi sempat berpelukan, berciuman dan lain-lain sebagainya. Itu hukumnya haram. Okay? Walau bi mujarradatin nadrin. Walau dengan semata-mata lihat. Walau dengan menilik. Walau dengan menilik. Kalen umma bakalan mengbelah ro hana kutalu ero kum tamah dari aju kan. Nya nadrun ke kenengku. Kan? Malah gepegah dalam nunggu, gepegah dalam lo haram tamattu dengan segala ketinggalan-ketinggalannya, enggak? Hai menyatamattu dalam istilah tamattu suami istri itu kan selain daripada berhubungan, selain dari watak, kan? Nyan segolom berhubungan watak, mukaddimah watak, nyo kemadum tamattu keun, lagi umpamanya mumat jaro kan berciuman berpelukannya tamattu keun. Itu haram kepada si raj'iyah. Bahkan juga diharamkan walau bimajradin nadrin, walau dengan semata-mata melihat. Melihat di dalam gepegah lo, baik itu ada syahwat atau tidak ada syahwat. Haram kepada orang yang kita lihat, tayak kalen nunggu. Baik dia ada syahwat atau tidak ada syahwat, hukumnya haram. Wala hadda in wata'an. Dan tidak ada had. Nanti baik begah, oh anak pupu syid, baik mana nunggu. Tidak ada had, tidak dikenakan jilid. Kalau sempat terjadi watak. Umpamanya walaupun yang gepeharem istri yang sudah raj'iyah itu tamattu, tapi sempat terjadi hubungan nunggu. Terjadi hubungan watanya, kan? Hai toh mbak kam tayang-tayang lom kan? Kengkaruh bersetubuh kiban hukum. Kalau sempat terjadi persetubuhan, nyo gepegah wala hadda, tidak ada had. Anak kenang jilid memang. Bal yu'zaru. Tetapi ditakzirkan dulu. Getumalaya nunggu. Kibang getumalaya. Mereka pegah guyu pudu ada baca anggo. Guyu ba urau-uraun ko taluk semami. Nya takzir. Guyu gantung badaku. Kibang guyu gantung badaku. Nyo adalah orang yang berhubungan suami istri, kan suami istrinya yang sudah ditalak satu, tapi belum rujuk. Yang kan takdir, guyu pegah, guyu gantung pada kuahnya, guyu tulis, itu takzir. Jadi had tidak kena, tapi hukumnya adalah yaitu ditakzirkan. Gitu malah ya. Ya benar, oke? Jadi bahkan dongku gepegah, yang nya longkei dalam be orang, memang menyata dalamnya nya tak surah aja ganjil-ganjilan, Naam, kalau bahkan ada juga yang berpendapat, bahkan hukumnya kan pendapat, wajib di atas si suami tersebut, kalau sempat dia berhubungan, wajib dia membayar mahal misir. Seorang suami kalau sempat, kalau terjadi hubungan saat istri sedang dalam raj'iyah, bak guwawo terserah pegaya kira belanja hum lain kan. Upaji karuh gum tubuh de guwo. Nyo hukum ji wajib mahar misil nunggu.
Karena apa bina ka kenang jelamen ko. Wajib bayar bahar misil. Kalau seandainya itu terjadi berhubungan nunggu di dalam masa iddah raj'iyahnya. Payah bayar mahar misil nunggu. Kipan bayar misil? Menurut urinangnya yang kali kita lihat tham, menurut gok padu ium belum. Payah bayar menyana 10 mayam, bayar 10 mayam belum. Nyan kalau terjadi hubungan pada saat istri lagi sedang dalam iddah raj'iyah. Berat hukum, baik mangat-mangat mentang ada yang ngengen yang kon perumoh tu menghukum kepada perumoh yang kali lihat salah lagi yang hukum. Ya, benar. Kan ku. Jadi pakai ini lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masalah cukup rumit yang disampaikan tadi. Kemudian kita sudah talak satu, kemudian menyesal, kita tutup kembali, walaupun tidak ada saksi di situ, tapi istri mengatakan, apakah kita harus memaksanya atau bagaimana hukumnya kalau istri dijawab begitu? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi yang bilang kalau memang istri tidak sudah talak, jangan kita bersenang-senang kembali. Karena anak masih kecil, kita ingin memberi nafkah. Bagaimana caranya kita kembali? Apakah kita harus datang ke rumah dia lagi atau bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, ya, ini langsung disebutkan yang bahwa pada saat rujuk seorang suami kepada istrinya tidak disyaratkan saksi, ya, bahkan tidak disyaratkan ridha suami, ridha istri, tidak disyaratkan ridha istri. Yang penting kagekeun lafaz aku rujuk atau aku rujuk, terserah dia tidak menerima kembali. Hana syarat engko. Sebabnya hak balako. Itu hak pada suami. Pada saat suami sudah mengatakan itu sudah rujuk, walau istri tidak terima, sah engko. Tabo. Ya, kan? Yang penting hukum ada kedayon engko kan? Hukum kiba hukum. Lung kalung wo kabeh urutan. Ya, sah. Yang kedua, pada saat ada hajat engko. Ya. Ada hajat sebatas membawa nafkah, engko kan? Tentulah nyan sebagaimana perbandingan hukum-hukum yang lain, engko kan? Lagi contoh umpamanya seorang lelaki dengan seorang perempuan yang melakukan transaksi jual beli niku. Kan? Bandingkan hukum gede, transaksi jual beli boleh melihat karena ada satu keperluan, ya. Walaupun kadang-kadang pada saat melihat ada sesuatu yang lain, tetapi yang tujuan dasar adalah ada maksud. Tapi bukan maksud utama. Kalau tadi maksud utama ya hajat. Ya, nyan hana hari mengko. Tapi baik lebih-lebih. Kan? Lagi surah seperti juga pemahaman hukum seorang perempuan yang dalam iddah wafat. Gepegah ka hajat dubiat engko rindang iddah wafat. Tapi kalau dia ada keperluan yang kalau seandainya tidak keluar, tidak ada yang membayar nafkah, nyojut getubit sebatas legonya untuk mencari nafkah hidupnya. Setelah memenuhi kebutuhan untuk hari itu, turonya yang kaji uau di rumah, bek lewat, bek le minta ketinga. Jadi menanciknya niku, le tajuk nafkah dah nyopat berapa, bek na rencana duk lenan ku. Kan? Bek na rencana duk lenan mai tengah jam dru. Nyan ke nai tu biat tamato ku. Nyan ke kalain surah ajon dru.
ka pegah rumah ko tirih ka na tho pedam nele buat mitoh do ujian agaknya jawab dia berokon kaino sini nyan ka panjang cerita yuk ya menan ko menan ko insyaallah menan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita berhubung lagi istri tetap beda. Itulah kesempatan dan ragam nunggu. Pada saat kita sudah rujuk, dia enggak bersedia, dia menolak, dia ingkar, maka hukum istri nusyud. Man bangka nusyud. Ka merdeka tanya wahna wajib nafkah. Ka kejit dia menan le gantung sehat. Tanya wahna dosa le pada saat istri sudah nusyud. Mono dia tahu dengan tulus, ternyata dia masih melawan. Maka berlakulah hukum yang lain. Maka pada saat lagi nyanpi tabri pemahaman kepada urineng. Contoh mana? Agak tidak ragang gum kawin. Udah kawin kedua, beristri kedua. Diingkar li perumah pun. Sedangkan seorang suami ini bertanggung jawab. Tanggung jawab betul-betul kan. Kalau lagi tanggung jawab urung kawin lebih yang anggo. Betul-betul. Betul-betul yang tanggung jawab ke istri kedua. Ternyata istri pertama marah-marah anggo. Sampai dia ingkar pada saat pulang pun dia dah balik ke anggo. Durhaka anggo. Durhaka hana wajib nafkah. Maka tempatan juga ngepromoh kedua. Karena maka nyangkanya yang harus mengerti juga oleh seorang istri. Sebab pada saat dia pun melakukan fasah, kan? Pada saat tidak wujud fasah, hantip syarat fasah, hantar fasah anggo. Seorang suami bertanggung jawab. Napakah lahir batin ke B? Cuma saja istri tidak menerima, maka jadi nusyud. Benar kan? Dah? Oh wajib. Tidak wajib lagi. Untuk anak wajib. Anak lain-lain. Anak pun itu kalau belum balik. Masih anak belum balik, wajib nafkah. Tapi kalau udah balik, anak wajib le je. Sebab itanya nunggu, maka kita didik anaknya dari sejak lahir sampai usia balik. Begitu anak usia balik, maka selesailah kewajiban orang tua. Betul-betul kita didik anak lagi tanya dari usia dini sampai dari sejak lahir sampai usia balik, tapi bersempurna kita didik. Nyo usia balik tanya kaglah anggo. Hanali tanggung jawab urang ci menya butuh dah didik. Tapi kadang-kadang hana butuh dah didik, bek naan dah pegahnya memperlein golong gelah. Nyo hana gelah dah nyo. Walaupun kalau ne PS1 gede hana nunggu S2, S3 macam-macam tu. Tapi sementara farduin didikan daripada seorang suami, ayah dan ibu belum selesai, nyo dosa yang ibu buat tanggung jawab urang ci. Tapi menyadari ka selesai mana-mana. Nyo tanya kaglah ada. Mai tanya orang cik tunggu god. Kadang-kadang truk bak jelame tunggu nya kana agam tak kira sampai selesai, maka seorang anak harus mengerti. Benar kan? Kami hotel ko. Kau nak dek. Dia dah dengar tak? Ni ujak kena dah tunggu. Nanti dah dengar. Nak jap dah. Betul yang ini kok? Betul. Betul mi. Ya. 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 Menyatakan nunggu kan? Takzir itu wajib sebagai sanksi, ya? Wajib.
Jadi kalau seandainya tidak dilakukan, berarti bahagian daripada sudah dosa. Sebab mana? Dengar longkun berkata oleh Muhammad Ramli, ya, di dalam kitab Zawajir, sebahagian daripada dosa besar terjadi termasuk minal kabair. Kabair itu maksudnya dosa besar. Adalah seorang lelaki yang dia mewatak si rajaiyah. Cuma pada saat itu tidak kita lakukan, berarti dosanya golonglah. Itu aja. Mudah-mudahan mungkin karena malam hai kele nunggu kan. Lagi banyak orang berzina boy. Kan hana gerajam, hana gejilid. Lalu bagaimana? Tetap dosa itu belum terlepas. Menanjiknya ada saat seorang suami dia berhubungan dalam masa rajaiyah, sebahagian pendapat para ulama termasuk itu dosa besar. Walau dosa besar tersebut tidak harus dijilid, tapi dosa besar. Mamnya bid thom ro tu be ruh dah pubut, berarti tidak dosa. Mudah-mudahan taubat lain kan? Menjarah tu boleh taubat aja karena dosa raya. Menang-menang cara aja. Wallahu a'lam bishawab.